Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dakwah Sulsel yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, kesehatan, keimanan dan keistiqomahan. Begitu pula salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa kita jadikan sebagai teladan dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita di mana dan kapanpun kita berada, sehingga insya Allah kita akan sama-sama selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti insya Allah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari coba kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna 'alal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu ma kanu yaksibun. Jikalau seluruh penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kata Allah, maka pasti kami turunkan berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa atas perbuatan mereka itu sendiri. Oleh karena ini, mari coba kita senantiasa mengevaluasi ayat ini. Jangan-jangan memang kita belum terkategori beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau hujan turun, mestinya memberikan berkah kepada kita. Tanaman bisa tumbuh, buah-buahan bisa tumbuh, berbuah dan dimakan oleh manusia. Hewan-hewan bisa tumbuh, makan rumput-rumput yang subur. Tapi apa yang terjadi? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru-baru kita lihat hujan turun, bukannya membawa berkah, tapi banjir hampir separuh Makassar. Oleh karena itu, jangan-jangan memang keimanan dan ketakwaan kita belum terkategori bertakwa menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di ayat yang lain kalau kita melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Pada hakikatnya tidak beriman seseorang sebelum menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan, dan tidak ada rasa keberatan sedikit pun dalam hati, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, ayat ini dijelaskan oleh Profesor Wahbah As-Suhaili, menegaskan bahwa Allah bersumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang munafik tidak beriman. Nanti dikatakan orang beriman menurut beliau ketika memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah mau mengangkat, menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Ketika mengambil Rasulullah sebagai hakim, artinya mengambil syariat adalah aturannya, karena tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil yang lain selain syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata beliau, tidak ada rasa sempit hati, keberatan dalam hati dalam menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya keimanan, tidak ada rasa keberatan sedikit pun dalam hati. Yang ketiga, kata beliau, yaitu kita patuh dan taat. Nah, ini yang ketiga menjadi penting. Banyak orang yang patuh, menerima kebenaran itu sendiri, tetapi tidak mau melaksanakannya. Maka keimanan diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menerima, patuh dan melaksanakan dalam realitas kehidupan
kita di mana dan kapanpun kita berada. Bukan hanya kita mengambil syariat aturan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW hanya dalam perkara ibadah ritual seperti salat, puasa, zakat, naik haji, tetapi seluruh aktivitas kehidupan kita, baik terkait dengan persoalan pendidikan, budaya, politik, bahkan berbangsa dan bernegara sekalipun, ya kita senantiasa menjadikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai aturan dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita di mana dan kapanpun kita berada. Oleh karena itu, dengan puasa yang kita lakukan, yang tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, semoga kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan puasa yang kita laksanakan, keimanan dan ketakwaan kita senantiasa bertambah dan senantiasa ketakwaan yang hakiki yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga janji tadi ketika secara keseluruhan masyarakat bertakwa, maka akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Kalau secara individu ya kita bisa meraih takwa, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan senantiasa diberikan jalan keluar ia atas apa yang menjadi persoalan, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terima kasih atas segala perhatian dan kami mohon maaf atas segala kurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.